Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang pada kali ini ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Analisis Perubahan Individual Anggota Organisasi Berdasarkan Kebijakan Ketua Organisasi. Kenapa kami ambil judul ini? Karena jujur aja setiap pemimpin itu pasti punya kebijakan baru kan. Nah, kebijakan itu nggak cuma ngaruh ke sistem kerjanya aja, tapi langsung kena ke diri anggotanya masing-masing. Mulai dari cara mereka berpikir hingga berperilaku. Di sini kami ingin membedah 3 poin utama. Dan yang pertama, gimana sih sebenarnya respon anggota pas ketuanya itu nerapin kebijakan baru, terutama soal evaluasi dan proker. Yang kedua, kendala atau tekanan apa sih yang dirasakan anggota pas harus disiplin dan dikasih evaluasi yang tegas. Dan yang ketiga, perubahan nyata apa yang terjadi pada diri anggota tersebut, baik itu dari segi sikap, kedisiplinan, maupun tanggung jawab. Oke, biar gak lama-lama, kita masuk ke materinya yang bakal dijelasin sama teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perubahan individual itu. Jadi perubahan individual itu adalah proses perubahan dalam diri seseorang, baik itu dari cara berpikir, sikap, maupun perilaku. Nah, perubahan itu tidak terjadi secara instan, tapi berlangsung secara bertahap seiring dengan pengalaman yang dialami. Seseorang itu akan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan kondisi atau aturan yang ada. Ada beberapa ciri dari perubahan individual. Yang pertama, adanya adaptasi, adanya kesadaran diri untuk berubah, dan adanya respon terhadap perubahan yang ada, baik itu menerima maupun menolak. Perubahan itu juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan faktor internal itu seperti motivasi dan kesadaran diri, dan kalau faktor eksternalnya itu seperti lingkungan organisasi dan juga gaya kepemimpinan. Abang sendiri itu gimana bang? Suka atau enggak kalau ada evaluasi rutin? Nah, menurut abang itu abang suka. Kenapa? Karena dalam evaluasi itu bikin kita mengetahui nih kekurangan kita. Apa sih kekurangan kita sehingga mereka dapat mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, jadi kan kita senang nih. Oh, dievaluasi, mungkin kedepannya kita bisa merubah kinerja kita supaya apa? Supaya kita tidak dievaluasi lagi. Mungkin yang abang rasain ya bang ya, evaluasi itu bikin abang jadi semangat atau malah makin tertekan? Nah, kadang dua-duanya itu kalau evaluasinya disampaikan dengan baik, pasti kita terima nih. Oh, berarti mereka memberikan evaluasi itu secara baik-baik. Jadi kan kita dapat menerima, membuat diri kita semangat dan percaya diri. Sehingga apa? Supaya tidak dapat terulang lagi sifat kinerja kita yang kayak sebelumnya. Jadi kalau menurut abang itu, kalau mereka menyampaikan dengan baik kita terima. Nah, jadi kan kalau mereka terlalu keras kan menyampaikan evaluasi tersebut kan kadang tertekan kita nih. Iya. Nah, jadi kan mereka harus bisa mengoptimalkan juga mengevaluasi orang itu kan mereka harus bagaimana, harus dengan cara baik-baik atau memang harus cara dengan pada bagian pembahasan ini kita melihat bahwa perubahan individual anggota organisasi itu terjadi secara bertahap ya. Nah, bukan secara instan. Perubahan ini itu dipengaruhi oleh kebijakan ketua seperti evaluasi rutin, kedisiplinan, dan program kerja. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang sudah kami lakukan, tidak diketahui bahwa evaluasi ini memiliki 2 dampak. Jika disampaikan dengan baik, evaluasi itu dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri. Namun, jika disampaikan dengan cara yang keras, dapat menimbulkan tekanan. Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa awalnya ia kurang disiplin, seperti sering terlambat atau tidak mengikuti rapat. Namun, seiring waktu muncul kesadaran untuk berubah sehingga menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dalam pelaksanaan program kerjanya, narasumber ini mengungkapkan bahwa awalnya ia hanya menjalankan tugas karena tanggung jawab, tetapi lama-kelamaan muncul keinginan untuk berkontribusi secara aktif karena merasa program kerja ini bermanfaat dan menarik. Dari segi perubahan, narasumber merasa peningkatan dalam hal manajemen waktu, tanggung jawab, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya kepercayaan diri dan komunikasi yang belum optimal. Jika dikaitkan dengan teori, perubahan ini terlihat dalam 3 aspek ya. Nah, yaitu pola pikir, sikap, dan perilaku. Pola pikir berubah dari merasa tertekan menjadi memahami tujuan evaluasi. Sikap berubah dari terbebani menjadi termotivasi, dan perilaku berubah menjadi lebih disiplin dan serta aktif.
Nah, selain itu, perubahan ini itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi diri dan faktor eksternal seperti lingkungan organisasi serta komunikasi antar anggota. Jadi, kesimpulan dari laporan mini riset kelompok 6, kebijakan ketua itu jadi katalisator buat perubahan anggota. Meskipun awalnya ada rasa nggak nyaman atau tekanan, tapi kalau kita bisa beradaptasi, perubahan bakal positif banget. Kita bakal jadi lebih disiplin, lebih berani ambil keputusan, dan lebih matang dalam berorganisasi.